Seorang yang bijak itulah sebagai imam yang senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Maka dalam hal ini disinilah kaji yang dikembalikan untuk kita berbagi. Dikala kekelebihan yang kita punya, maka tentu kita akan kembalikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Soleh tak akan pernah merasa dirinya penuh dengan kelebihannya. Tanpa kelebihan itu dapat siapa yang bisa merasakan kelebihan? Tentulah dia. Dia punya kelebihan, tak akan pernah merasa kelebihan itu bermakna. Tentu kelebihan itu akan dibagikan kepada yang dicinta, dia soleh namanya. Maka di saat itulah kekurangan kita akan nyata tersadari bahwa kekurangan dia dan juga soleh adalah nyata, dan kita semua, kita ini tak luput dari salah dan lupa. Tiada bisa kita katakan kita ini penghuni surga. Tak tahu sampai saat ini siapa kita. Surgakah tempat kita nanti ataukah neraka? Maka jangan vonis wahai dia, kalau kau sudah berjumpa denganku, surga akan kau dapatkan nanti. Dan tak bisa divonis wahai bang soleh, kalau kau sudah memilikiku, surgalah yang kau akan temui nanti. Tapi dia akan berkata, wahai bang soleh dan wahai dia, dengan kita bersama kita akan merajut transportasi yang luar biasa, bahwa surga akan bersama kita bila kita semua mengajukan bahwa seruan Allah dan Rasulullah lah yang kita utamakan. Soleh juga pencipta kebahagiaan buat dia. Dia juga adalah sebagai pencipta kebahagiaan buat soleh. Tapi pahamilah yang sesungguhnya, bahwa soleh adalah diciptakan untuk memperoleh bahagia, dan dia juga diciptakan untuk memperoleh bahagia. Bagaimana kebahagiaan itu tersempurnakan? Maka balikkanlah seruan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini kadang Android cepat kita nangkap seruannya nih, langsung melompat hampir aja. Kadang bini pun lupa di belakang. Jangan gitu leh. Dia pun gitu juga. Untuk dimasakkan nanti sarapan buat bang soleh ketika datang nanti pernikahan. Karena datang tadi pula Android dengan suara yang senandung keindahan, langsung pula lompat ngambilkan HP, gosong pula hidangan. Maka dalam hal ini disitulah tetap diutamakan, nantilah HP itu diangkat, yang penting beres dulu sarapan. Nantilah itu diangkat, yang penting beres dulu permasalahan. Mengapa? Karena mengawali dan mendulukan Allah dan Rasul yang kita cintai di atas segala-gala yang kita cintai, termasuk soleh mencintai dia mencintai soleh. Itu utamakan mencintakan Allah dan Rasulullah di atas cinta kalian berdua. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifatika mahabbataka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim mimma la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, baik abangda dan kakanda kami selaku tuan rumah di rumah ini, beserta keluarga besar yang kita cintai dan yang kami muliakan, sebagai bukti keimanan kepada Allah dan Rasulullah, juga berbukti kepada keimanan terhadap akhirat. Maka tentulah kemuliaan ini dengan kami sambut dengan hangat, dengan kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu berkeluarga besar untuk menjadi calon penghuni rumah ini dan rumah bapak-bapak dan ibu ke depan nanti, sebagai tamu yang bagian dari kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Alhamdulillah,
dengan rizki yang dikaruniakan Allah serta keberkahan yang kami harapkan, bukanlah kami ingin membangga-banggakan, tapi menunjukkan kemuliaan yang penuh dengan harapan agar Allah selalu memberkati jalan ke depan walimatul urus yang sudah kita janjikan. Maka itulah kenapa kita buat hidangan yang sederhana dengan tempat yang telah kami tempatkan, tempat berteduh agar tetap hangat untuk bersama. Maka inilah yang kami dapatkan sebagai kemuliaan dalam menyambut tamu yang kami cinta, sebagai bukti kami beriman kepada Allah dan hari akhiratnya. Maka dalam hal ini puja-puji syukurlah kami senantiasa ucapkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Tentu puja-puji ini tak akan bisa kami terima bila tidak kembali kepada kaji selawat dan salam pada Rasulullah yang dicintainya, Nabi Muhammad SAW bersemayam keterpujian dalam dirinya. Tentu beliaulah teladan yang satu-satunya kita dambakan bersama. Oleh karena itu, untuk menyingkat kata, tentu ada beberapa nasihat dan petuah yang ingin kita harapkan bersama. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dari tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah, Allah ciptakan di antara kita ini berpasang-pasangan. Dari diri kita ini pasang-pasangan. Tentu bukan pasangan itu adalah masing-masing punya kelebihan. Tentu adalah masing-masing untuk bisa menjadi wadah. Dikala ada kelebihan yang untuk ditampungkan di sana, wadah ini bisa dikatakan adalah yang tempat kosong untuk bisa menjadi tempat yang paling istimewa di saat untuk dicurahkan ke dalam wadah tersebut dengan ridho Allah dan berkahnya. Maka dikala lebih ia saling berbagi untuk senantiasa menyatakan, kata Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah dikatakan kita bersyukur kepada Allah kalau kita tidak tahu terima kasih kepada sama manusia. Maka disinilah keponakan kami soleh dan dia ke depan dengan ridha Allah, insya Allah menunjukkan sebagai hamba Allah yang tahu bersyukur. Mereka saling mensyukuri untuk kembali soleh menjumpakan tulang rusuk yang hilang selama ini. Dialah dia yang dicintai bila Allah mengedepankan dengan ridho keberkahan dengan waktu yang sudah dijanjikan nanti. Tentu inilah yang kita harapkan. Dengan petuah ini yang kita dambakan, biar soleh dan dia dapat mendapatkan kajian penuh kenyamanan. Karena ini kata Rasulullah juga dalam kupasan bahwa nikah besok ini separuh agama. Makanya dulu kau tak menikah kami tak bisa jadi imam. Sekarang tidak, yang hafal Quran bisa jadi imam. Wa alaiha baru sakit asam uratnya kumat. Maka dalam hal ini penempatan, kenapa? Karena dalam menjadi imam itu banyak jemaah macam-macam psikologinya. Ibarat kalian soleh dan dia banyak ragam penyakit yang mau disiapkan muatan medisnya. Medisin apa yang cocok bagi penyakit mereka. Maka seorang yang bijak itulah sebagai imam yang senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Maka dalam hal ini disinilah kaji yang dikembalikan untuk kita berbagi. Dikala kekelebihan yang kita punya, maka tentu kita akan kembalikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Soleh tak akan pernah merasa dirinya penuh dengan kelebihannya. Tanpa kelebihan itu dapat siapa yang bisa merasakan kelebihan? Tentulah dia. Dia punya kelebihan, tak akan pernah merasa kelebihan itu bermakna. Tentu kelebihan itu akan dibagikan kepada yang dicinta, dia soleh namanya. Maka di saat itulah kekurangan kita akan nyata tersadari bahwa kekurangan dia dan juga soleh adalah nyata, dan kita semua kita ini tak luput dari salah dan lupa. Tiada bisa kita katakan kita ini penghuni surga. Tak tahu sampai saat ini siapa kita. Surgakah tempat kita nanti ataukah neraka? Maka jangan vonis wahai dia, kalau kau sudah berjumpa denganku, surga akan kau dapatkan nanti. Dan tak bisa divonis wahai bang soleh, kalau kau sudah memilikiku, surgalah yang kau akan temui nanti.
Tapi dia akan berkata, wahai Bang Soleh dan wahai Dek Dea, dengan kita bersama kita akan merajut transportasi yang luar biasa, bahwa surga akan bersama kita bila kita semua mengajukan bahwa seruan Allah dan Rasulullah lah yang kita utamakan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Hai orang-orang yang beriman. Nih Dea dan Soleh juga memasuki keimanan. Kalau tidak masuk dalam pernikahan, maka tak jumpa keyakinan. Keyakinan itulah ditempatkan bagaimana menemukan cinta yang penuh idaman. Dialah kembali kepada Allah yang Maha Rahman. Maka kisah percintaan ini selalu disandingkan dengan Allah sebagai pencipta dan Nabi Muhammad sebagai ciptaan. Maka di saat bila kita gunakan bahasa pinjaman, Soleh juga pencipta kebahagiaan buat Dea. Dea juga adalah sebagai pencipta kebahagiaan buat Soleh. Tapi pahamilah yang sesungguhnya, bahwa Soleh adalah diciptakan untuk memperoleh bahagia, dan Dea juga diciptakan untuk memperoleh bahagia. Bagaimana kebahagiaan itu tersempurnakan? Maka balikkanlah seruannya kepada Allah dan Rasulnya. Ini kadang Android cepat kita nangkap seruannya nih, langsung melompat hampir aja. Kadang bini pun lupa di belakang. Dan gitu leh. Dia pun gitu juga. Untuk dimasakkan nanti sarapan buat Bang Soleh ketika datang nanti pernikahan. Karena datang tadi pula Android bunyi dengan suara yang senandung keindahan, langsung pula lompat ngambilkan HP, gosong pula hidangan. Maka dalam hal ini disitulah tetap diutamakan, nantilah HP itu diangkat, yang penting beres dulu sarapan. Nantilah itu diangkat, yang penting beres dulu permasalahan. Mengapa? Karena mengawali dan mendulukan Allah dan Rasul yang kita cintai di atas segala-gala yang kita cintai. Termasuk Soleh mencintai Dea, Dea mencintai Soleh. Itu utamakan mencintakan Allah dan Rasulullah di atas cinta kalian berdua. Mari dia tak cocok Soleh Dea dengan keluarga di belah dua pihak, tapi tetap menempatkan Allah dan Rasulullah sebagai pencipta dan tauladan. Maka ketika itu akan dikedepankan bahwa Allah dan Rasulullah menyuruh kita untuk menghadapi semua dengan penuh kedamaian. Jadi tak ada masalah itu jadi sukar, mudah. Kenapa? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sudah diikat nih nanti. Macam-macam Soleh didenda kalau dalam kerajaan Islam. Ibarat orang sudah membeli pakaian, ditawar dia kasih panjar, tiba-tiba ada godaan nilai. Udah habis tunangan nih, banyak nanti kuntum-kuntum bunga yang merekah dan indah beserta wangi yang luar biasa. Wangi-wangi yang model minyak wangi baru pun berkeluaran. Waktu awak belum tunangan biasa-biasa saja. Itu baru mau tunangan, belum lagi udah pernikahan, belum lagi anak keluar. Macamlah godaan. Di mana wujudnya? Disitulah Allah ingin melihat bukti cinta Soleh dengan Dea. Bukti cinta Dea dengan Soleh. Dia pun begitu juga. Tawon-tawon yang pakai kacamata, Soleh pakai kacamata tapi tak pakai reben. Pakai jam yang harga mahal, pegang Android pula tahun dan lebah tuh nak menyunting Dea. Kapan itu? Ketika sudah mulai kita tunangan dan bahkan sudah mulai pernikahan, banyaklah godaan. Disitulah sengaja Allah bagikan melihat siapakah yang benar-benar mencintaiku dan kekasihku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bismillahkan tadi Pak dari pihak kita yang wanita sudah mengatakan tanamkan azam. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan itulah disebut dengan tekad. Udah mengatakan dia adalah calon bidadariku di saat pelamin kutiba dan dia menjadi bidadariku. Bidadari-bidadari yang kayak mana pun datang itu dah setan nampaknya. Izin ya, agar tak jatuh dan tak terbuka jendela cinta kita buat perempuan lainnya. Begitu juga dia. Bidadara bagaimanapun yang gagah-gagah kayak Ronaldo, tetaplah Bang Soleh yang lebih hebat daripada Ronaldo. Maka dalam hal ini, inilah kupasan, jangan sampai terjadi hal yang difitnahkan.
maka khitbah ini yang dikedepankan untuk terjadinya ajang perjanjian dengan bismillah Allah yang Maha Rahman. Maka insya Allah jangan lagi dilepaskan niat untuk kebersamaan. Maka ketika sudah bersama ternyata nanti bertambahlah kekayaan kita. Emak tidak lagi satu, emak bertambah satu jadi dua, ayah tidak lagi satu, bertambah lagi satu jadi dua. Maka emak awak dua, ayah awak pun dua. Nanti belum lagi nanti udah habis pernikahan nak beranak lagi, anak kita pun diperebutkan. Ini yang tadi dikembalikan tauladannya Rasulullah. Kakak kan udah banyaknya cucunya, aku cucu cuma satu sama aku, kenapa? Aku pun begitu berebut nanti itu. Nanti ada kajinya lagi. Mudah-mudahan kupasan ini dapat mengembalikan yang jelas adalah Saleh, kamu sudah mulai menjumpai tulang rusukmu, dialah dia. Harapan kita tulang rusuk itu jangan kemana-mana lagi. Khitbah inilah menjadi pengikatnya. Insya Allah di bulan Juli sudah menjadi nyatu dalam tulang rusuk kirimu. Maka insya Allah sempurnalah dia. Dia apa maksudnya? Bahwa engkau adalah memang tulang rusuk yang terlepas selamat dari ajali, dan sekarang disatukan Allah yang insya Allah bulan Juli nanti bersatu. Tiada lagi yang bisa memisahkan kecuali Allah yang Maha Suci. Kata kunci utamanya adalah sholat 5 waktu jangan ditinggali. Bagaimanapun susahnya kita dalam menghadapi pasien kita ke depan nanti, maka ada rukhsah yang dibagi, jamak pun bisa dikerjakan untuk melangsungkan dunia tak dilupakan, akhirat apalagi. Maka inilah yang akan menjadi rumah tangga, dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa rumah tangga inilah bendera panji keislaman. Apa maknanya? Dari kalian berdualah akan hadir keturunan-keturunan yang soleh dan soleha ke depan nanti insya Allah di bulan Juli walimatul urus kita. Maka satukanlah hati, satukanlah rasa. Hati itu tetap berbeda, tapi rasanya tadi bisa bersama ketika dipulangkan hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka tak ada akan kita menyalahkan siapa dan siapa, tapi kita akan kembalikan bahwa kita kembali kepada Allah yang pencipta alam semesta, langit, bumi beserta isinya. Pada Allah mohon ampun, pada Bapak dan Ibu sekalian minta maaf. Akhir kalam, mari kita tutup dengan doa. Berapa lama kita sudah bersama, tiada guna semua itu kalau tidak ditutup dengan doa untuk mendapatkan berkah dari Allah yang Maha Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang pengasih lagi maha penyayang pada diri kami, di pertengahan bulan Syawal yang kami cintai lewat 2 atau 3 hari ini, sungguh kami lakukan adalah di bulan Syawal, arti bulan kemenangan yang kau ridhoi. Menangkanlah niat kami dengan ridhamu, menangkanlah niat kami dengan cintamu, sehingga khitbah yang kami lakukan di rumah yang bertuah ini kau lindungi segala macam fitnah ada di sekitar kami, karena engkaulah yang maha segala maha, tiada daya dan upaya bagi mereka untuk mengacaukan suasana sampai kami antarkan di bulan Juli nanti, bahkan sampai mereka akhir hayat dan mempunyai keturunan pun di akhir hayat, mereka semua tetap dalam ridho dan perlindungan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Satukanlah dua belah pihak dari keluarga yang akan menyatu ini dengan ridha-Mu, maka jadikanlah Muhammad Saleh dan dia akan menyatu dengan cinta-Mu, maka satukanlah percintaan mereka atas ridho dan berkah-Mu. Di bulan Juli yang kau berkati nanti, tetap kau satukan mereka dengan kasih sayang-Mu, hingga mereka benar-benar memegang panji bendera keislaman yang kekasih-Mu tuntunkan kepada kami ya Allah, untuk mengembangkan hamba-hamba-Mu ke depan, umat-umat kekasih-Mu ke depan, menjadi hamba-hamba umat-umat yang soleh dan soleh, mempenuhi dengan harapan untuk memperbaiki bumi Nusantara akan datang dengan ridha-Mu ya Rahman, dan dapat mereka menjadi keteladanan bagi rumah tangga lainnya dengan ridha-Mu ya Rabbal Alamin. Karuniakanlah keberkahan
keberkahan dan keluasan rezeki pada mereka atas rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah mereka keluarga dokter yang menjadi percontohan dan penuh dengan ikatan keakidahan dan keislaman yang Kau pautkan untuk mengembangkan panji keislaman dan melanjutkan perjuangan dengan membismillahkan semua itu menjadi sebuah keteladanan, dan semua mereka akan melihat keluarga dari Soleh dan Dea adalah keluarga menjadi panutan dalam dunia permedisan yang penuh dengan ikatan akhirat yang penuh dambaan, karena keislaman selalu bertanam dalam hati dan pikiran, perasaan dan pikiran, hati dan akal mereka dengan ridha-Mu ya Allah yang Maha Rahman. Perkenankanlah permohonan kami, jadikanlah kami yang hadir di rumah yang bertuah ini pun mendapatkan limpahan keluasan rezeki dan kesehatan keafiatan yang Kau bagi dengan kasih sayang-Mu yang tulus kepada kami, sebagaimana sayang Kamu dengan kasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.